Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan pencopotan bendera partainya dan baliho Ganjar Mahfud MD di Bali pada Selasa, 31 Oktober 2023 saat kunjungan Presiden Joko Widodo mencederai rasa keadilan. Hasto menyinggung politik diskriminasi dalam kasus tersebut. Menurutnya, Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta agar para PJ kepala daerah bersikap netral di Pilpres 2024. Hasto mengungkap demokrasi yang disampaikan untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera parpol, oleh KPU sudah ditetapkan dan mencederai rasa keadilan, kata Hasto usai rapat tim pemenangan di Gedung High-End, Jakarta Pusat. Hasto menganggap aksi pencopotan baliho PDI Perjuangan dan Ganjar Mahfud di Bali juga kontradiktif dengan kunjungan Jokowi di Sumatera Barat sepekan sebelumnya. Kala itu, baliho bergambar Prabowo Subianto Gibran Rakabuming justru bertebaran di sepanjang jalan bersamaan kedatangan Jokowi. Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumbar, dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif, ungkapnya seperti dilansir dari CNN. Hasto mengaku senang dengan suara masyarakat terkait pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Ia menyebut penyalahgunaan wewenang tidak akan mudah dilakukan dalam iklim demokrasi yang baik. Hasto mengingatkan masyarakat saat ini sudah mulai cerdas menangkap fenomena publik. Menurutnya, masyarakat telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemilu yang adil dan tanpa campur tangan kekuasaan. Respons dari masyarakat luas semakin menguatkan dan semakin menguatkan kami, bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik, kata Hasto. Aksi pencabutan bendera PDIP dan baliho Ganjar Mahfud MD, menjelang kungkar Presiden Jokowi di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Pencopotan baliho kemudian meluas di sepanjang jalan menuju 3 lokasi kunjungan kerja Jokowi, mulai Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, hingga Kota Denpasar, Bali. PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, buka suara terkait pencopotan baliho Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dia mengatakan baliho tersebut tidak dicopot namun digeser sementara untuk menjaga estetika. Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali agar kegiatan dapat berjalan dengan nyaman, kata Mahendra melalui video klarifikasi, Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023. Sementara Jokowi mengingatkan pemerintah daerah berhati-hati dalam menata atribut partai politik. Ia tak ingin ada salah paham antara pemerintah dengan parpol. Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah, kata Jokowi di Balikpapan, Rabu, tanggal 1 November tahun 2023. Ya. Rapat hari ini bagaimana Mas? Ya baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi rapat tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD hari ini dipimpin langsung oleh Pak Arsyad Rashid dan juga beberapa deputi yang langsung mengintegrasikan seluruh aspek-aspek strategis pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud yang memang mendapat respon yang sangat luas karena di tengah-tengah persoalan terkait dengan demokrasi, persoalan terkait dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, politik nepotisme, Pak Ganjar dan Prof Mahfud menghadirkan suatu komitmen di dalam memegang teguh amanat reformasi dan kemudian memastikan bagaimana jalan Indonesia unggul melalui gerak cepat kepemimpinan Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang memang dikenal tidak hanya karena kompetensinya, track record-nya, kemudian pengalaman yang luas di institusi negara, legislatif, kemudian eksekutif, dan juga Prof Mahfud bahkan di yudikatif. Sehingga gerakan pemenangan baik di udara, di darat, maupun juga
penggalangan khusus berdasarkan wilayah-wilayah strategis, segmen-segmen strategis itu semakin dimantapkan. Jadi semakin terkonsolidir antara partai politik, relawan, dan juga partisipasi masyarakat secara langsung yang rata-rata kami mendapatkan banyak dukungan dari kalangan cendekiawan, budayawan, dari para intelektual yang begitu gelisah melihat perkembangan demokrasi saat ini. Mas Hasto, kemarin Pak Ganjar bertemu dengan Pak Das, apakah Pak Das terkait dengan tokoh-tokoh siapa nanti Pak Arsyad yang akan menyampaikan setelah rapat selesai ini, karena saya ada juga rapat lain. Karena tadi kami laporkan di dalam rapat tim pemenangan nasional bahwa nanti pada tanggal 3 November hari Jumat akan dilakukan dalam upaya untuk menghadirkan politik yang penuh kegembiraan, sportivitas, akan diadakan final sepak bola antar kampung yang final yang acaranya di Gelora Bung Karno, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, itu dalam rangka Indonesia menjadi tuan rumah dari U17. Mas Hasto kemarin baliho pendapat rambut merah, suatu hal yang mendapat respon sangat luas dari masyarakat. Ya, terlebih sebelumnya Bapak Presiden kan mengumpulkan para PJ dan kemudian memberikan berbagai arahan-arahan bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi. Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden ketika di Sumatera Barat dengan yang terjadi di Bali ternyata dua hal yang sangat kontradiktif. Tapi respon dari masyarakat sangat menguatkan kami bahwa demokrasi yang ditandai dengan hak untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera partai politik yang oleh KPU sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, kemudian juga baliho termasuk dari Pak Ganjar, Prof. Mahfud yang diturunkan, itu mencederai rasa keadilan. Tetapi respon dari masyarakat luas telah menguatkan dan semakin menguatkan kami bahwa abuse of power itu tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik. Jadi ada kaitannya dengan pengumpulan PJ, kemudian ada penurunan baliho tersebut? Yaitu dari pendapat yang disampaikan oleh para pengamat. Kami kan mendengarkan seluruh dinamika yang berkembang, sehingga tidak perlu hal-hal yang berlebihan dilakukan, apalagi itu sifatnya diskriminatif. Tetapi sisi antitesanya itu muncul suatu gerakan pemilu jurdil. Apa yang dilakukan oleh Prof. Nurholis Majid yang saat itu membentuk Komite Independen Pemenangan Pemilu ini kembali disuarakan oleh para aktivis, dan menurut kami suatu hal yang sangat baik untuk dilakukan. Mas, jadi langkah selanjutnya akan dilakukan DPR untuk soal penurunan baliho itu gimana, Mas? Itu tidak terjadi, Mas? Ya, kita lihat masyarakat yang kemudian menyuarakan bahwa dengan penurunan baliho, bendera PDI secara sepihak, dan kemudian muncul bendera dan atribut-atribut secara masif dari partai lain, itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan. Nah, jadi masyarakat sudah sangat cerdas, masyarakat sudah menjadi bagian dari instrumen yang sangat penting di dalam memastikan agar pemilu berjalan dengan fair, dengan demokratis dan tanpa abuse of power. Itu suara-suara dari masyarakat loh, bukan dari PD Perjuangan. Kami hanya menangkap suara-suara itu. Berarti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Apa yang disampaikan oleh Ketua DPC, apa yang disampaikan oleh Ketua DPC PD Perjuangan di Gianyar sudah mewakili kami. Itu sudah mencerminkan apa yang ada di dalam suara hati seluruh simpatisan, anggota, dan kader PD Perjuangan. Pak Jokowi kemarin hanya tertawa kecil nih Mas Hasto, soal PDIP merasa ditinggalkan. Pak Jokowi hanya tertawa kecil nih Mas Hasto, menanggapi PDIP yang merasa ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya tertawa kecil dan enggan mengomentari. Siapa Mas Hasto menanggapi itu? Sama Mas Rik.
Ya bagus Presiden bisa tertawa. Pak Hasto minta ini tanggapan Pak Hasto minta tanggapan soliditas pemerintah gimana Pak Hasto? Ya, jadi ada proses negara ya terkait dengan Panglima TNI. Ya itu kan akhirnya suara-suara masyarakat yang harus didengarkan termasuk oleh pemerintah. Meskipun kami tahu itu merupakan hak prerogatif dari Presiden. Tapi apakah betul-betul itu dalam kerangka untuk gelurakan profesionalitas TNI, bahwa itu hak prerogatif dari Presiden, itu kami hormati sepenuhnya. Tetapi suara-suara yang disuarakan juga harus didengarkan. Mas Hasto soal hak angket buat kami yang terpenting saat ini semua fokus pada pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Partai politik, relawan, simpatisan, gerakannya hanya tunggal. Dinamika politik nasional apapun harus dijawab turun ke bawah, memperkuat bagi pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD yang setiap hari mendapat dukungan yang semakin luas karena keprihatinan atas situasi demokrasi kita yang dirasakan mundur ke belakang. Ya, udah cukup, udah banyak. Terima kasih Mas Hasto.